rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan untuk berkumpul di tempat ini guna mengikuti pengajian lintas komunitas otomotif Bekicot dan TRCI Kabupaten Bulukumba. Baik, sebelum kita memulai, mungkin ada sepatah kata dari Ketua Bekicot dengan hormat. Kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontowahari, yang kami hormati, ia mewakili Kepala Cabang Toyota Bulukumba, yang kami hormati saudaraku Ketua Toyota Ras TRCI Chapter Sibuba Singjai Bulukumba Wantaeng bersama member yang sempat hadir. Ya, Kak Bendahara, selamat datang. Yang kami hormati Bapak Ibu, abang-abang, saudaraku member Bulukumba Kijang Community atau Bekicot yang sempat hadir pada siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami mewakili teman-teman dari TRCI mengucapkan terima kasih banyak diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama dua komunitas ini, dan saya juga baru sempat hadir karena kesempatan diberikan kepada ketua di acara yang seperti ini. Kalau TRCI-nya singkat, saya lebih singkat lagi karena ada ketua saya harus menghormati ketua saya. Sekali lagi Pak, saya mengapresiasi mungkin teman-teman seperti kegiatan ini, dan mudah-mudahan bulan-bulan ke depan, hari-hari ke depan kita sering sama-sama seperti ini, tidak lain untuk menjalin kekeluargaan, persahabatan di antara kita, karena keluarga sekarang. Yang saya hormati Ketua Komunitas Kijang, ya, Bekicot, ya, itu memang namanya keren sekali itu, Bekicot. Kalau tidak dibuka-buka mulutnya tidak bisa diucapkan itu. Ya, Bekicot. Ya, harus edaannya memang agak sulit, tapi kalau buka mulut ya bisa diucapkan itu. Saya hormati dari Ketua TRCI, ya, alhamdulillah bersama pengurus teman-teman juga dari Bekicot, ya, bersama-sama ketua komunitas ini dan saling membentuk suatu kegiatan yang senantiasa mengajak, ya. Di samping kanan saya ini ada teman-teman dari TRCI. Paling ujung adalah Bapak Andi Arfan Sukri, pejabat utama di Dinas Tata Ruang. Jadi kalau ada yang bermasalah, ada terkait dengan masalah Dinas Tata Ruang dan segala macamnya pemukiman, silakan disampaikan sama beliau. Di sebelahnya beliau adalah Bapak Andi Hasbullah Hakim, mantan camat Herla yang sekarang menjadi sekretaris Satpol PP Kabupaten Bulukumba. Jadi kalau nongkrong-nongkrong di dekat Lapda, beliaulah tuan rumahnya. Beliau tuan rumahnya untuk. Jadi mohon maaf kawan-kawan Bekicot, kita mau jadikan pokok bahasan adalah mari kita membedakan terkait dengan hadas dan najis. Ini kan kadang-kadang ini tumpang tindih istilah kita di masyarakat. Jadi Bapak Ibu, hadas itu adalah sesuatu yang keluar dari anggota tubuh yang harus dibersihkan. Kalau najis, yang dari luar anggota tubuh kita yang dianggap najis, ya, umpamanya yang dianggap najis itu adalah darah, yang dianggap najis itu adalah nanah. Jadi ketika ada darah yang keluar, kecuali darah yang membeku itu tetap halal dikonsumsi. Misalkan hati, kalau kita pergi di tempat makan coto, kemudian bertanya mau pesan apa, campur atau hati, kalau kita mengatakan hatinya semua, maka yang kita makan itu adalah darah, tapi darah yang membeku. Boleh dimakan kalau dia membeku, ya.
atau sel darah putih itu limpa, dalam bahasa Bugis artinya lape, itu juga boleh dimakan. Tapi kalau dia darah yang mengalir, termasuk darah kita, kalau ada yang luka lalu mau sholat, itu harus dibersihkan dulu baru kemudian sholat, karena darah itu najis. Inilah penyebabnya sehingga kaum wanita perempuan ketika ketika datang haid tidak boleh dia mendekati masjid. Sebenarnya perempuannya tidak najis, yang najis itu adalah darah haid yang keluar dari perempuan. Maka sedikit meluruskan pemahaman yang ada di masyarakat, ketika perempuan tidak boleh mendekat ke masjid ketika haid. Kenapa? Karena di masa Nabi belum ada pembalut seperti sekarang, sehingga perempuan di masa Nabi kalau haid duduk di masjid mengotori masjid. Ketika sekarang berkembang zaman, teknologi sudah canggih, ada alat-alat pembalut yang luar biasa, maka kalau perempuan mau ikut mendengarkan pengajian, tidak ikut sholat, hanya di bagian belakang masjid, silahkan saja, tidak ada larangan, karena dijamin tidak akan mengotori masjid. Ini juga meluruskan pemahaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Baik, saya lanjut. Jadi hadas dan najis itu berbeda. Bagaimana cara kita membersihkan najis yang keluar, hadas yang keluar dari tubuh kita? Ya, ada beberapa tata caranya. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan batu atau benda padat lainnya. Tata cara beristinja buang air ini perlu diperhatikan. Kalau tidak mendapatkan air, ketika kita habis buang air kecil atau air besar, maka boleh saja menggunakan batu, tisu, kertas, kain yang tidak terhormat. Saya ulangi sekali lagi, benda-benda yang tidak dihormati, seperti potongan-potongan ayat-ayat Al-Quran, kertas-kertas, itu haram dipakai. Atau makanan-makanan, misalkan ada orang habis buang air besar, kemudian makan roti, ya sepotong tidak pakai membersihkan, tidak boleh, karena makanan itu sesuatu yang dihormati. Nah, kemudian apa lagi? Ketika kita buang air kecil atau air besar, maka dianjurkan oleh agama, bersihkanlah sampai kulitnya terasa kesat. Dia sengit kesat, bahasa Bugisnya mareke. Itu kode dalam agama bahwa dia sudah bersih. Sama kalau kita memandikan jenazah, tidak ada juga keterangan agama bahwa harus 3 kali, boleh 5 kali, 7 kali dimandikan, yang penting ganjil sampai mayat itu terasa kesat, mareke nyulik nanarek cemeh, baru kita berhenti memandikan. Nah, berikutnya terkait dengan tata cara buang air besar yang lain, maka sebaiknya kalau kita buang air besar itu tidak boleh cekkan saja, tapi lebih tinggi 1 lutut, karena pada posisi itu lubang kotoran kita lebih mudah keluar kotoran kalau posisi miring dibandingkan duduk saja. Itulah sebabnya dalam Islam tidak dianjurkan kita menggunakan WC duduk, apalagi buang air sambil baca Quran. Tidak ada sejarahnya begitu, tidak ada ajaran agama begitu. Islam tidak menganjurkan menggunakan WC duduk. Ya, WC-nya yang cekke saja itu masih dianjurkan angkat kaki 1 kalau buang air, karena lebih mudah keluar kotoran pada saat itu. Nah, ini buang air besar. Kemudian berikutnya buang air kecil. Pada saat membuang air kecil yang perlu diperhatikan, tidak boleh kita berdiri. La yabulanna ahadukum qa'iman, kata Nabi. Janganlah kalian kencing dalam kondisi berdiri, kecuali dalam kondisi darurat. Kalau kondisi normal tidak boleh berdiri, kecuali kalau misalkan di tumit kita atau di bagian belakang lutut ada bisul, nah itu boleh berdiri saja. Tapi kalau normal, upayakan jangan berdiri. Inilah yang selalu saya protes di mana-mana. Di mana-mana khutbah dan ceramah selalu saya protes, bahkan khutbah Islamic Center saya protes. Mestinya ICDT menjadi contoh teladan. Ternyata ICDT saja menggunakan WC yang orang kalau kencing itu berdiri, karena ada tempat kencingnya berdiri. Sementara anjuran agama tidak boleh kencing berdiri. Kenapa masjid-masjid kita justru menyiapkan WC tempat kencing berdiri? Coba bapak-bapak tanya Pak Kawah yang bolak-balik ke tanah suci, tidak ada satu pun WC di Makkah dan Madinah yang menggunakan tempat kencing berdiri. Ya, Pak Haji Ali, saya kira tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang heran kita, kenapa Indonesia yang mayoritas Islam, kenapa kita justru tidak menggunakan sunnah Nabi ini? Maka biasakan di rumah, di masjid, dimanapun, jangan kencing berdiri. Ya, apalagi perempuan. Ya, kalau perempuan kencing berdiri kan
apalagi di pinggir jalan, banyak penontonnya. Ya, banyak penontonnya. Ini setelah kencing maka dalam agama kita disunahkan terkait dengan 3 hal. Yang pertama berdehem-dehem. Karena ketika itu ternyata usus kita terdorong, sisa-sisa kotoran itu akan keluar. Ya. Itu berdehem. Yang kedua, bagi perempuan khususnya mengusap-usap bagian bawah perut, di atas pusat sampai ke bawah. Karena sisa kotoran kalau masih ada setetes 2 tetes akan keluar ketika kita urut. Yang ketiga, bagi laki-laki ilama rupa, ya itu juga diurut-urut bagian bawahnya supaya sisanya keluar. Karena kadang-kadang kita karena tidak bersih caranya buang air kencing, ketika selesai buang air berwudu, kemudian sholat, pada saat kita sujud ternyata ada lagi keluar 1 tetes. Ini kenapa? Karena cara buang air kecilnya tidak benar sesuai sunnah. Jadi saya ulangi sekali lagi, tata cara buang air kecil berdehem-dehem, yang kedua mengusap-usap bagian bawah, kemudian yang ketiga barang kita itu diusap kalau laki-laki. Baik, saya kira itu untuk penjelasannya. 2, 3. Ya, jadi tidak boleh 4 atau 6. Ya harus ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau di pesawat menggunakan tisu, tidak ada air, boleh berstinja pakai tisu, tapi hitungannya tisu 1, tisu 2, tisu 3. Kalau masih kurang tambah tisu 4, tisu 5. Jangan berhenti pada hitungan genap 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Itu cara berstinjanya. Baik, lanjut. Tata cara buang air di dalam WC. Ya. Yang pertama, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Kemudian berdoa sebelum masuk WC. Ya, saya kira doanya dihafal. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini sederhana Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kita jarang amalkan, kita pandang remeh, seolah-olah ini hanya hafalan-hafalan anak-anak TK, anak-anak sekolah. Ya, ini hadis menyatakan, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Doa ini juga memberi isyarat kepada kita bahwa ternyata setan itu ada jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Jin itu ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bahkan jin itu ada anak-anaknya. Karena ternyata yang ditugaskan oleh bosnya setan iblis berada di 4 sudutnya pasar, itu adalah anak-anak setan, anak-anak jin yang disimpan di situ. Maka di sini kita bisa belajar bahwa ternyata setan, begitu juga jin itu punya pasangan. Mereka punya laki-laki, ada perempuan, ada juga anaknya. Mungkin juga ketika menikah mereka ambil elektro, tapi tidak kita dipanggil menonton, ya, tidak pergi menonton. Itu dari keterangan-keterangan yang ada. Nah, kenapa kita diminta perlindungan ketika akan masuk WC? Karena ternyata hotel bintang 5 setan di dunia itu adalah WC. Sehingga dianjurkan tidak boleh berlama-lama di dalam WC. Jangan lama-lama. Itulah sebabnya ketika ada orang yang jatuh dalam WC, biasanya tidak panjang umurnya. Karena yang pertama menangkap adalah setan yang kemungkinan mereka tempat. Ini yang terlain tentang adab-adab buang air kecil, adab besar dalam Islam. Kemudian dicatat Pak Ketua Bukit dan teman-teman. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk tentang tata cara bertayamum dan tata cara berwudu, ya, pada pertemuan yang akan datang. Setelah itu kita akan masuk tentang tata cara sholat, ya, tata cara sholat sunnah dan sholat wajib. Insya Allah. Demikian untuk penyampaian kita pada kesempatan sore hari ini. Saya tidak